Bab 262, Ramuan yang dikirim ke Qingqing dan Wang Yue. Karena kepergian Gu Changge, para Master Lembah Wan Hua tidak lagi mempunyai banyak pikiran lain. Setelah kompetisi berakhir, berdasarkan pengaturan Sekte Pedang, mereka meminta para pengikutnya untuk tinggal dan berkultivasi di Sekte Pedang guna mencerna hasil yang diperoleh dari putaran diskusi ini. Dalam beberapa hari, mereka berencana untuk langsung kembali. Di aula besar, beberapa Master Lembah duduk di kedua sisi, menatap Su Meier di depan mereka. Meier, apa pendapatmu tentang Sein Gu itu? Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh tulang penggoda bawaan. Kalau tidak, dia tidak akan pergi secepat itu, bahkan tidak mau repot-repot memulai pembicaraan denganmu. Salah satu Master Lembah Alam Bijak mengernyitkan dahinya sedikit dan berbicara dengan nada tidak yakin. Semua Master Lembah mengangguk sedikit, ekspresi mereka agak terkejut. Mereka mengira selama Sein Gu bertemu Meier, meski tidak terpesona sepenuhnya, setidaknya perhatian dan hasrat posesifnya akan terusik. Bagaimanapun, Su Meier memiliki tulang penggoda bawaan, yang secara alami menarik perhatian pria dengan setiap gerakannya. Bahkan banyak orang di alam sage mungkin tidak dapat menahan pesona tulang penggoda bawaan. Belum lagi dia bahkan telah menggunakan kemampuan ilahi bawaannya, dan di wilayah kekuasaannya, Gu Changge sama sekali tidak terpengaruh, yang sungguh di luar imajinasi mereka. Dia benar-benar berbeda. Tulang penggoda bawaan, hampir sama sekali tidak efektif padanya. Saya berharap mendapat kesempatan untuk berduaan dengannya, lalu melepas topi ini, tetapi tanpa diduga, dia tidak memberi saya kesempatan itu. Su Meier mengerutkan bibirnya, matanya berkedip-kedip. Mengingat cara Gu Changge memandangnya sebelumnya, sama sekali tidak ada maksud mesum sama sekali. Sungguh berbeda dari tatapan yang biasa ia lihat. Bahkan mereka yang berada di alam sage akan kesulitan mengabaikan tulang penggoda bawaan sedemikian rupa. Setidaknya seseorang di alam raja sejati mungkin dapat mengabaikan sepenuhnya pengaruh tulang penggoda bawaan miliknya. Jiwa ilahinya pasti telah melampaui alam petapa biasa dan mendekati kekuatan jiwa ilahi alam raja sejati. Setelah terdiam sejenak, Su Meier berkata dengan yakin. Saat mereka mendengar bahwa jiwa ilahi Gu Changge sebanding dengan alam raja sejati, beberapa orang bijak lembah Wan Hua hendak membantah. Namun saat kata-kata itu sampai di bibir mereka, mereka mendapati diri mereka kehilangan kata-kata. Jika orang lain, itu mustahil, tapi Sein Gu, mungkin bukan hal yang mustahil. Lagi pula, dia adalah monster yang bisa menekan kelas 9 dengan kelas 7, mampu memurnikan petir kesengsaraan dan menerobos kesengsaraan surgawi, memperlihatkan bakat yang menantang surga. Sekarang setelah dia mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8, kekuatannya bahkan lebih hebat lagi. Memiliki jiwa ilahi yang lebih kuat daripada jiwa alam bijak tampak tidak berarti jika dibandingkan dengan eksploitasi lainnya. Sayang sekali mungkin tidak ada kesempatan untuk melihatnya lagi kali ini. Mari kita cari kesempatan lain. Su Meier berbicara dan kembali ke kamarnya sendiri. Lembah Wan Hua tidak perlu lagi mengajarinya, dia sendiri ingin mencari kesempatan lain untuk mendekati Gu Changge. Untuk melihat apakah, setelah dia melepaskan topi khusus yang dibatasi ini, dia benar-benar bisa mempertahankan tatapan kosong. Aneh sekali, dia memiliki 4 pasangan Tao, jadi dia seharusnya bukan pria yang tidak menyukai wanita. Tidak memikirkan Meier sama sekali. Aneh sekali, sungguh aneh. Para Master Lembah menyaksikan saat Su Meier memasuki kamarnya, menggelengkan kepala dan menggumamkan keraguan mereka. Domain Utara. Pertama, leluhur keluarga Gu mengirim Gu Kuang keluar kota Duanbei. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak kembali ke keluarga Gu terlebih dahulu tetapi langsung menuju ke Sekte Dingin Surgawi. Dengan kekuatan alam raja sejati saat ini, hanya butuh sekitar 30 menit sebelum dia berada di atas gerbang gunung Sekte Dingin Surgawi. Kehadirannya yang tak terkekang segera menarik banyak tetua alam gerbang surgawi tingkat 8 dari Sekte Dingin Surgawi untuk bergegas terbang menyambutnya. Kerajaan Raja Sejati. Apakah leluhur keluarga Gu telah berhasil mencapai alam raja sejati? Beberapa tetua mengenali identitas leluhur keluarga Gu dan mata mereka melotot karena mengenalinya. Keluarga Gu sudah menjadi kekuatan utama di domain utara saat ini, dikenal luas sebagai kekuatan terdepan di antara 3 kekuatan utama di hati semua faksi. Namun saat mereka melihat leluhur keluarga Gu telah menerobos ke alam raja sejati, para tetua Sekte Dingin Surgawi tiba-tiba menyadari sesuatu. Domain utara tidak akan lagi memiliki apa yang disebut 3 kekuatan utama. Keluarga Gu berdiri sendiri sebagai eksistensi yang tak tertandingi. Dengan leluhur alam raja sejati, yang masa hidupnya penuh, yang mengawasi keluarga, apakah itu Sekte Dingin Surgawi atau keluarga kerajaan domain utara, semuanya tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan keluarga Gu. Bahkan jika digabungkan, mereka pasti tidak punya alasan untuk bersaing dengan keluarga Gu. Kami memberi penghormatan kepada senior Gu. Kami tidak siap menyambut kedatangan Anda yang terhormat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bolehkah kami bertanya apa yang membawa Anda ke sekte kami? Di tengah tatapan penuh hormat dari banyak tetua Sekte Dingin Surgawi, Pendeta Tao Wan San mendekat dengan sangat sopan untuk menyambutnya dan menanyakan tentang kunjungannya.
Bahkan sebelum terobosan, leluhur keluarga Gu adalah kekuatan besar di alam manusia sejati sempurna, dan mereka tidak akan bersikap apa-apa jika tidak penuh hormat. Sekarang setelah dia berhasil mencapai alam raja sejati, rasa hormat sebanyak apapun tidak akan dianggap berlebihan. Tidak ada apa-apa. Apakah nona kecil saintes dari sekte Anda ada di sekitar sini? Gu Haitang mengangguk santai dan bertanya dengan lancar. Qingqing saat ini sedang dalam kultivasi tertutup. Jika senior Gu punya masalah dengannya, saya bisa memberitahunya untuk datang dan menemui Anda. Pendeta Tao Wansan, yang mendengar bahwa itu tentang Liu Qingqing, tidak terkejut. Lagi pula, selain hal ini, dia tidak bisa membayangkan hal lain yang layak mendapat perhatian leluhur keluarga Gu, sekarang alam raja sejati, yang datang ke sekte mereka. Kecuali dia akan bergerak melawan sekte dingin surgawi. Tidak perlu. Biarkan nona kecil itu melanjutkan kultivasi meditasinya tanpa gangguan. Aku di sini untuk bertemu dengan saintes roh ungu dari sektemu. Dengan lambaian tangannya yang meremehkan, sosok Gu Haitang menghilang di depan gerbang gunung. Saat dia muncul kembali, dia sudah berdiri di tanah terlarang kolam dingin milik sekte dingin surgawi. Adapun Taois Wansan dan banyak tetua alam gerbang surgawi tingkat 8 dari sekte dingin surgawi lainnya, mereka tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidakpuasan ketika dia memasuki area terlarang sekte tersebut tanpa izin. Mereka hanya bisa memberi hormat dengan hormat lagi, lalu melanjutkan urusan mereka sendiri. Meskipun leluhur keluarga Gu telah berkata tidak perlu memberitahu Liu Qingqing, Taois Wansan tidak dapat menahan diri untuk mengirim pesan kepada Liu Qingqing menggunakan token giok komunikasi. Kalau tidak, jika Liu Qingqing mengundurkan diri selama 1 atau 2 bulan, bukankah raja sejati dari keluarga Gu itu harus tinggal di sekte dingin surgawi selama 2 bulan? Mungkin itu tidak menjadi masalah baginya, tetapi memiliki seorang raja sejati dari keluarga Gu di sekte mereka sendiri merupakan tekanan besar bagi banyak orang di sekte dingin surgawi. Lebih baik mengirim kekuatan besar ini pergi lebih cepat daripada menundanya. Di luar tanah terlarang kolam dingin, Gu Haitang menatap lapisan-lapisan pembatasan di depannya dan langsung melangkah masuk. Dengan kekuatannya saat ini di alam raja sejati, susunan ini tentu saja tidak dapat menjebaknya sedikit pun. Saat menyelam lebih dalam, dia melihat sesosok tubuh di salju tengah mengerutkan kening padanya. Hanya karena kau telah mencapai alam raja sejati, apakah kau pikir kau dapat dengan bebas memasuki tanah terlarang sekte dingin surgawiku? Purple Spirit Saintes meliriknya dan berbicara dengan nada dingin. Saya tidak mempunyai maksud lain. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk membawakan beberapa barang untuk Anda. Gu Haitang tidak melanjutkan pembicaraan. Meskipun sekarang dia telah mencapai alam raja sejati, dia masih merasa berutang budi kepada pihak lain. Sembari bicara, dia mengulurkan cincin luar angkasa yang dipenuhi energi spiritual. Sebelum dia meninggalkan sekte pedang kali ini, dia telah menerima gaji tertinggi kehormatan yang dianugerahkan kepadanya oleh sekte pedang. Setelah mencapai tingkat kehormatan tertinggi, setiap gaji dikeluarkan setiap 10 tahun. Itu mencakup sejumlah besar material surgawi, harta duniawi, dan berbagai ramuan dan batu roh. Lagi pula, ini adalah sumber daya yang cukup bagi seseorang di alam raja sejati untuk berkultivasi selama 10 tahun. Apakah kamu mengasihani aku? Purple Spirit Saintes bahkan tidak melihat ke arah cincin luar angkasa namun dengan tenang bertanya kepadanya. Kesalahan itu ada pada diriku di masa lalu. Aku hanya merasa gelisah di hatiku dan ingin memberimu lebih banyak sebagai ganti rugi. Kamu harus menyempurnakan benda-benda ini dengan baik. Saat kesempatan yang tepat tiba, aku akan membawamu ke Sekte Pedang Negara bagian tengah. Dengan bantuan platform kenaikan Sekte Pedang, kamu juga akan memiliki kesempatan untuk menerobos alam raja sejati. Janganlah kamu menghalangi jalan masa depanmu karena amarah. Gu Haitang mendesah dan berkata dengan nada agak tak berdaya. Petik 2. Mendengarkannya, Purple Spirit Saintes terdiam sejenak sebelum mengambil Space Ring. Melihat ini, Gu Haitang tidak dapat menahan senyum. Asal dia mau menerimanya, rasa bersalahnya selama bertahun-tahun bisa sangat berkurang. Tempat ini adalah tanah terlarang milik Sekte Dingin Surgawiku, jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Setelah mengambil cincin luar angkasa, Purple Spirit Saintes berbalik dan berbicara. Setelah mencapai tujuannya, Gu Haitang tidak berniat untuk tinggal. Dia terkekeh dan mengangguk, melangkah keluar, tiba di atas Sekte Dingin Surgawi, dan duduk bersila untuk beristirahat dan menyegarkan diri. Dia sudah merasakan bahwa Master Sekte dari Sekte Dingin Surgawi telah memberitahu Liu Qingqing. Dan tentu saja, dalam waktu setengah hari, Liu Qingqing telah mengakhiri pengasingannya. Sesampainya di Aula Dewan, dia memberi hormat kepada Pendeta Tao Wansan, guru, di mana senior. Begitu kata-katanya selesai, sosok Gu Haitang juga muncul di aula. Pendeta Tao Wansan segera bangkit dan hendak memberi hormat, namun dihentikan oleh isyarat dari Gu Haitang. Qingqing, buatkan sepoci teh untuk orang tua itu, dan jangan abaikan dia. Saya masih punya beberapa masalah yang harus diselesaikan. Segera mengerti, Pendeta Tao Wansan segera berdiri dan pergi. Setelah kepergiannya, Gu Haitang dengan santai melambaikan tangannya, menciptakan penghalang pemisah.
Leluhur, Liu Qingqing kemudian memberi hormat dengan hormat, dan bersiap menyeduh teh untuk sang leluhur sesuai petunjuk sang guru. Tidak perlu repot-repot. Aku datang hari ini hanya untuk mengambil ramuan yang dibawakan anak itu untukmu. Dan beberapa sumber daya kultivasi material surgawi dan harta duniawi. Lihat, mereka semua ada di sini. Gu Haitang mengangkat tangannya untuk menghentikannya, sambil berbicara, dia telah mengeluarkan ramuan dan cincin angkasa yang telah disiapkan Gu Changge untuknya, menaruhnya di atas meja dengan setumpuk kotak kayu, cincin angkasa menekan kotak-kotak itu. Meskipun berkata demikian, Liu Qingqing tetap patuh membuat teh dan membawakannya untuk leluhur. Suamiku, bagaimana kabarmu di Sekte Pedang? Apakah Anda mengalami masalah? Apakah semuanya baik-baik saja? Liu Qingqing tidak melihat ramuan itu tetapi bertanya dengan khawatir. Meskipun dia kadang-kadang menghubungi suaminya melalui token geokomunikasi, dia tidak yakin apakah suaminya hanya menyampaikan kabar baik dan bukan kekhawatiran, jadi dia masih merasa sedikit cemas kadang-kadang. Bagaimanapun, itu adalah tanah suci negara bagian tengah, yang dipenuhi oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Suaminya bukan tipe yang menanggung keluhan secara diam-diam, pasti ada saja konflik yang terjadi. Anak itu melakukannya dengan sangat baik. Dia sekarang adalah pewaris suci keempat dari Sekte Pedang, cek-cek, statusnya bahkan lebih tinggi dariku sebagai pemimpin tertinggi kehormatan di alam raja sejati di sekte itu. Bahkan mereka yang berada di alam raja sejati mencoba segala macam cara untuk mendapatkan dukungannya, tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Dia juga sudah berhasil mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8, gadis kecil, kau benar-benar harus fokus pada kultivasimu, jika tidak, saat dia mencapai alam sage, kau mungkin belum berhasil mencapai tingkat 8. Leluhur keluarga Gu mengambil teh, menyeruputnya dengan santai, dan berbicara sambil tersenyum. Itu juga merupakan kasus mencintai rumah dan burung gagaknya, lagi pula, gadis ini adalah istri pemuda itu, dan dia menganggapnya cukup menyenangkan dan bijaksana. Terlebih lagi, kemajuannya dalam memajukan wilayahnya sangat mencengangkan cepat bahkan untuk wilayah utara, dan bahkan ditempatkan di negara bagian tengah, kecepatan terobosannya tidak buruk. Hanya saja jika dibandingkan dengan Gu Changge, si monster ini, dia tertinggal jauh. Itu bagus. Qingqing pasti akan mengingat ajaran leluhur dan tidak akan mengendur dalam kultivasinya. Mendengar suaminya baik-baik saja seperti yang dilaporkan pada token geokomunikasi, Liu Qingqing menghela napas lega, tersenyum lembut, dan membungkuk sedikit. Adapun kecepatan terobosan yang disebutkan oleh leluhur, dia tidak terlalu ambil pusing, dia sudah lama melupakan gagasan untuk berlomba dengan suaminya. Dia berjuang dalam kultivasinya semata-mata untuk tidak menghambat suaminya. Baiklah, barangnya sudah dikirim. Saya permisi dulu sekarang. Jika Anda menemui masalah atau keluhan di Sekte Dingin Surgawi, segera hubungi saya. Sambil berbicara, leluhur keluarga Gu langsung mengekstrak seberkas energi spiritual dari token geokomunikasi miliknya. Terima kasih, leluhur. Liu Qingqing dengan senang hati menerima energi itu dengan token geokomunikasi miliknya. Sekarang, dia tidak akan membiarkan dirinya dirugikan. Dengan statusnya sebagai nona muda keluarga Gu di wilayah utara, siapa yang berani menindasnya? Itu sama saja dengan mencari kematian. Karena tidak ada hal lain yang harus diurus, leluhur keluarga Gu tidak lagi berlama-lama. Setelah meliriknya sekilas, dia melambaikan tangannya sedikit dan melangkah keluar, meninggalkan aula dewan. Setelah membungkuk hormat, Liu Qingqing kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut. Di luar aula pertemuan, pendeta Tao Wan San melihat penghalang menghilang dan raja sejati keluarga Gu telah pergi. Dia segera bergegas kembali. Melihat Liu Qingqing, dia tidak banyak bertanya, hanya berkata, lanjutkan berkultivasi dengan tekun. Meskipun dia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan raja sejati keluarga Gu terhadap Qingqing, dia tidak berani menanyakannya. Kalau begitu, murid ini akan pamit. Liu Qingqing tidak menjelaskan dan setelah membungkuk sedikit, melanjutkan rencananya untuk memasuki kultivasi tertutup. Barang-barang yang dikirim suaminya kali ini cukup besar untuk meningkatkan kultivasinya. Di sisi lain, leluhur keluarga Gu segera kembali ke rumah. Karena tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak, dia hanya meletakkan ramuan itu di istana Tuan Muda. Dan dia mengirim pesan kepada Wang Yue, yang tengah berkultivasi secara tertutup, katanya, anak itu membawakanmu beberapa barang, dan menaruhnya di dalam istana. Wang Yue yang tengah berkultivasi awalnya terkejut mendengar suara itu. Namun segera setelah itu, dia sangat gembira. Tak disangka Tuan Jun ingat membawakan barang-barangnya dari negara bagian tengah. Setelah menjalankan teknik kultivasi, sirkulasi, selama beberapa siklus, dia dengan bersemangat meninggalkan pengasingannya dan melihat tumpukan kotak kayu berisi ramuan dan cincin luar angkasa di atas meja istana. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuan Jun sekarang. Jangka waktu 3 tahun. Masih ada 2 tahun lagi, menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7 seharusnya tidak menjadi masalah. Akan lebih baik jika berjuang mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8. Mungkin saat itu, Tuan Jun sudah mencapai alam bijak. Saya tidak bisa menjadi orang yang menahannya.
Wang Yue, melihat banyaknya material surgawi dan harta duniawi untuk dibudidayakan di cincin luar angkasa, juga merasa takjub. Barang-barang ini tak ternilai harganya di domain utara, dan tentu saja tidak mudah diperoleh di negara bagian tengah. Terutama ramuannya, mereka dapat meningkatkan pemahaman tulang akarnya secara signifikan. Awalnya dia hanya percaya diri dalam mencapai alam tak terbatas tingkat ke-7 dalam waktu 3 tahun, sekarang dia mengarahkan pandangannya lebih tinggi, berjuang untuk alam gerbang surgawi tingkat ke-8 dalam waktu 3 tahun mungkin bisa dilakukan. Bab 263, Terobosan ke kelas 9, Peningkatan Besar, Kesengsaraan. Dalam sekejap mata, lebih dari setahun telah berlalu. Termasuk Gu Changge, semua orang tanpa henti mengejar kultivasi mereka. Terutama mereka yang berada di puncak Putra Suci keempat, dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik, mereka enggan menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Setengah tahun setelah kembali ke domain utara, leluhur keluarga Gu sekali lagi kembali ke Sekte Pedang Negara bagian tengah. Dia juga telah mempelajari teknik rahasia penyembunyian ilahi milik Gu Changge, sehingga kecuali seseorang berada di alam abadi tanah, tidak seorang pun dapat melihat bahwa tulang akarnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat tubuh Tao. Bahkan karena dia aslinya dari alam raja sejati, tidaklah mudah bagi mereka yang berada di alam tanah abadi untuk memahami hal ini. Setelah kembali ke Sekte Pedang, dia dengan bersemangat memulai pengasingannya di puncak Putra Suci keempat. Di tepi tanah suci Gunung Pedang, di dalam ruang pengasingan aula besar. Kelopak mata Gu Changge berkedut sedikit. Tampaknya dia akhirnya akan mengakhiri masa pengasingannya ini. Ritme Tao menyelimutinya, dan energi spiritualnya sangat melimpah, memancarkan aura alam yang secara menakjubkan telah mencapai tahap akhir alam gerbang surgawi tingkat 8. Pengasingan ini, yang berlangsung selama 1,5 tahun, tidak terasa sangat lama baginya, seolah-olah ia baru saja tidur dan bangun dengan segar, dengan jiwa penuh energi dan tubuhnya rileks. Ketika dia membuka matanya, cahaya ilahi bersinar melalui pupil matanya, dan ritme Tao di sekelilingnya langsung ditarik kembali. Sambil sedikit mengepalkan tangannya, dia dapat merasakan kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Tetapi, itu masih jauh dari cukup. Saya tidak menyangka kultivasinya bisa bertahan begitu lama. Sepertinya seiring bertambahnya wilayah, persepsi hilangnya waktu selama setiap pengasingan menjadi berbeda. Namun, selama setahun terakhir, imbalan sistem tampaknya telah terakumulasi cukup banyak. Itu seharusnya cukup bagiku untuk menerobos alam pemusnahan tingkat ke-9 tanpa masalah. Gu Changge mengamati panelnya sendiri, yang mana bagian alam kini sudah terisi lebih dari setengahnya. Jika dia melanjutkan pengasingannya, 2 atau 3 bulan mungkin cukup untuk mencapai kesempurnaan. Melihat antarmuka perintah sistem, apakah Anda ingin mengklaim hasil kultivasi pasangan Tao kemarin? Apakah Anda ingin mengklaim pasangan Tao? Liu Qingqing memurnikan. Satu persatu perintah, ia langsung menggabungkannya dengan sebuah pikiran. Hasil akumulasi pasangan Tao, 540 hari, apakah Anda ingin mengklaim? Pasangan Taois Liu Qingqing, maju ke tahap akhir alam pemurnian kekosongan, hadiah. Pasangan Taois Wang Yue, maju ke tahap akhir alam pemurnian kekosongan. Pasangan Taois Yuan Yabai, maju. Pasangan Tao, Liu Qingqing alam pemurnian void kesempurnaan total ramuan pemurnian tulang akar, 149, peningkatan pemahaman, 149, apakah Anda ingin berbagi? Pasangan Tao, Wang Yue Void Refinement Realm Perfection Total Ramuan Pemurnian Root Bone meningkat, 149, peningkatan Comprehension, 149, apakah kalian ingin berbagi? Pasangan Taois, meskipun sebagian besar perintah sudah digabungkan olehnya, perintah sistem masih sedikit membuatnya terpesona. Dia hanya membuka panel pasangan Tao. Pasangan Daois, Liu Qingqing. Tulang akar, 499. Pemahaman, 499. Teknik kultivasi, teknik dingin surgawi tingkat surga lebih rendah. Alam, alam pemurnian kekosongan kesempurnaan. Pasangan Tao, Wang Yue. Tulang akar, 499. Pemahaman, 499. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar pangkat surga lebih rendah. Alam, alam pemurnian kekosongan kesempurnaan. Pasangan Daois, Yuan Yabai Klan Naga. Garis keturunan tulang akar, 499. Pemahaman, 499. Teknik kultivasi, warisan garis keturunan klan naga. Alam, alam tak terbatas tahap tengah. Pasangan Daois, Dongfang Mingyue. Tulang akar, 399. Pemahaman, 399. Teknik kultivasi, teknik Ki Ungu ke timur puncak pangkat surga. Alam, alam tak terbatas tahap akhir. Sambil melirik panel itu, dia mendapat pemahaman bagus mengenai situasi terkini beberapa pasangan Taois. Dia lalu mulai mengklaim hadiahnya. Peningkatan pemahaman yang tersedia untuk dibagikan, 547. Root Bone tersedia untuk dibagikan meningkat, 547. Apakah Anda ingin segera membagikannya?
Sebelum mengklaim hasil kultivasi selama 1,5 tahun, ia terlebih dahulu melihat peningkatan pada tulang akar dan pemahaman. Dengan root bone dan pemahaman yang lebih tinggi, mengklaim hasil kultivasi harian akan memberikan efek yang lebih baik. Sambil ia diam-diam melantunkan kata berbagi dalam hatinya. Seketika, ritme Tao keemasan terwujud dari udara tipis di dalam tubuhnya. Ia menempel pada meridian tulang akarnya, dengan cepat meningkatkannya. Bersamaan dengan itu, di dalam ruang indera ilahi, lonceng Tao emas terus-menerus membunyikan 5 lonceng. Setiap kali lonceng berdentang, riak emas menyebar di dalam ruang indera ilahi, membuat ruang indera ilahinya semakin tidak bisa dihancurkan dan juga dengan cepat meningkatkan jiwa ilahinya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, tulang akar dan pemahaman Gu Changge telah meningkat secara mengerikan ke tingkat yang tidak terbayangkan oleh orang lain. Masing-masing dengan peningkatan 500, bahkan jika ditempatkan pada tubuh yang hancur, sudah cukup untuk mengembangkan bakat tubuh suci. Sementara itu, saat efek peningkatan tulang akar dan pemahaman berakhir, meskipun Gu Changge menyesal tidak mencapai angka 2000, dia tidak ragu-ragu. Klaim hasil kultivasi pasangan Tao. Sekali lagi melantunkan mantra dengan lembut, dia segera mengklaim hasil kultivasi keempat pasangan Taoisnya selama 1,5 tahun terakhir, termasuk efek dari material surgawi dan harta duniawi yang telah mereka sempurnakan, membagikan semuanya. Dalam sekejap, auranya yang awalnya tertahan terpancar ke sekujur tubuhnya sekali lagi. 4 energi spiritual dan ritme Tao yang sangat berbeda menyelimutinya dari semua sisi. Petir kesengsaraan ungu berkedip samar di permukaan tubuhnya. Di dalam laut Qi-nya, energi spiritual yang tak terbatas mengalir deras, diubah oleh teratai emas kelas 12 ke dalam kultivasinya sendiri. Dalam sekejap, saat dia menatap panelnya dalam benaknya, panel itu bertambah dengan sangat cepat. Alam gerbang surgawi tahap akhir 60%. Alam gerbang surgawi tahap akhir 70%. Alam gerbang surgawi tahap akhir 90%. Dalam beberapa tarikan napas, wilayah kekuasaannya berhasil menembus tahap akhir, memancarkan aura kesempurnaan alam gerbang surgawi. Namun hasil pencapaian bersama ini masih jauh dari sepenuhnya dicerna. Kolom alam terus naik dengan kecepatan yang tak terbendung, meningkat pesat seperti auranya. Alam gerbang surgawi kesempurnaan, 20%. Alam gerbang surgawi kesempurnaan, 50%. Alam gerbang surgawi kesempurnaan, 80%. Dalam waktu kurang dari 10 napas, aura alamnya secara menakjubkan telah mendekati puncak alam gerbang surgawi tingkat 8. Dia hanya selangkah lagi dari alam pemusnahan kelas 9. Namun, gelombang energi spiritual yang tiada henti di laut Qi-nya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Akhirnya, saat ritme Tao berputar di sekelilingnya, energi spiritual bergejolak liar di dalam ruang pengasingan, dan aura Gu Changge langsung melampaui puncaknya, mencapai alam pemusnahan tingkat ke-9. Setelah menerobos ke alam pemusnahan kelas 9, energi spiritual di dalam dirinya akhirnya mulai melambat. 2 napas kemudian, energi spiritual sepenuhnya terkuras, dan segala sesuatu dalam laut Qi kembali tenang. Pada saat yang sama, semua orang di Sekte Pedang serentak mendongak. Anomali langit dan bumi. Melihat ke arahnya, mungkinkah putra suci keempat telah menerobos lagi? Tetapi mengapa kali ini terasa berbeda? Banyak pengikut Sekte Pedang dengan akrab menyaksikan pemandangan Qi ungu yang datang dari timur sejauh 80.000 li. Banyak tetua alam raja sejati dari Sekte Pedang, merasakan anomali langit dan bumi yang mengerikan, juga melayang ke langit, mencoba untuk melihat lebih dekat. Bahkan para raja sejati tertinggi kehormatan pun membuka mata mereka serentak pada saat ini. Mereka merasakan aura yang mengerikan. Bukan dari individu, tetapi dari antara langit dan bumi. Bahkan Raja Sejati Lucian, yang berada di puncak putra suci pertama dan tengah berkultivasi, membuka matanya dengan takjub. Monster ini, Lucian Raja Sejati bergumam tanpa sadar. Dulu ketika ia masih berkultivasi, rekan-rekannya dan bahkan generasi kultivator yang lebih tua menyebutnya sebagai monster. Akan tetapi kini, dibandingkan dengan adik muda Gu, Raja Sejati Lucian sungguh-sungguh memahami perasaan mereka saat itu, perasaan dan cita rasa yang sama sekali tidak ada bandingannya. Hanya kata, monster, yang bisa mengungkapkan keterkejutan di hatinya terhadap Sein Gu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, langit di atas Sekte Pedang dipenuhi awan keberuntungan dan bunga teratai emas yang kerap bermekaran. Hantu binatang keberuntungan sudah hampir menampakkan diri. Seseorang bahkan dapat merasakan kekuatan naga yang terpancar dari hantu tersebut. Ini sudah melampaui rentang anomali yang biasa. Namun yang benar-benar membuat mereka yang berada di alam raja sejati ternganga, bukanlah hantu-hantu binatang keberuntungan ini. Sebaliknya, melalui lapisan-lapisan anomali, yang tampaknya berada di kekosongan langit luar, kelima bentuk Dharma yang menakjubkan itu. Sebuah menara tinggi yang memancarkan Xuan Huang Qi, setiap lantai tampak independen dan terus berputar, dengan rantai hukum yang sebagian terlihat di atasnya saling beradu dengan keras. Pohon berwarna biru beku yang memancarkan aura dingin yang menusuk tulang, seolah-olah bahkan Outer Heaven Void pun membeku, memancarkan hukum dingin yang mengerikan.
Segel kaisar, yang selanjutnya menyebarkan aura kaisar, seolah-olah siapapun yang memegang segel ini dapat menjadi kaisar manusia dan memerintah semua makhluk hidup. Bayangan pedang berwarna ungu, memancarkan aura hukum yang mampu memutuskan segalanya antara langit dan bumi. Dan di samping keempat manifestasi hukum ini, ada juga Dharma tubuh emas yang menyerupai persis Gucangge, tidak bisa dibedakan sekilas. Di atas Dharma tubuh emas, petir kesengsaraan berkelap-kelip, dan pada setiap gerakannya terdapat kekuatan penghancur yang mampu melenyapkan langit dan bumi. Bahkan mata alam raja sejati hanya terpaku pada anomali di atas sekte pedang. Akan tetapi, siapapun di alam raja sejati telah dapat melihat keganjilan pada pemandangan di kekosongan langit luar, dan mulutnya menganga, tidak dapat membayangkan bahwa ini adalah keganjilan yang disebabkan oleh sebuah terobosan. Bahkan bagi mereka yang mengonfirmasi masuknya mereka ke alam raja sejati, tidak seorang pun pernah menyebabkan anomali yang begitu mengerikan. Bahkan Ascension Tribulation mungkin tidak begitu mengejutkan, bukan? Di bawah tatapan terkejut dari alam raja sejati, Dharma tubuh emas sedikit membuka matanya, menara Xuan Huang tergantung tepat di atas kepalanya, memancarkan hukum Xuan Huang yang pekat, melindunginya dari dalam. Pohon yang mewakili hukum dingin muncul tepat di belakangnya, membekukan seluruh ruang di sekitarnya. Segel kaisar manusia dan bayangan pedang ungu masing-masing jatuh ke tangannya. Segala sesuatu di langit dan bumi tampak seolah-olah wujud Dharma itu bertindak, mereka akan sepenuhnya dimusnahkan, bahkan mereka yang berada di alam raja sejati merasakan hawa dingin di hati mereka saat mengamati wujud Dharma itu. 5 anomali, pada saat ini, bergabung menjadi satu. Biasanya, bahkan menimbulkan bentuk Dharma hanya akan memicu satu. Namun Gucangge telah menguasai 5 kekuatan. Sementara semua orang terpesona, anomali di langit dan bumi mulai menghilang. Awan keberuntungan berubah menjadi pahala keberuntungan, turun ke arah tanah suci Gunung Pedang. Kelima bentuk Dharma di langit luar itu juga berubah menjadi asal hukum yang samar, jatuh langsung ke tepi tanah suci Gunung Pedang. Dan pada saat itu di dalam tanah suci Gunung Pedang, Ye King dari alam abadi tanah menatap dengan mata terbelalak pada pemandangan di hadapannya. Terutama menyaksikan arus keberuntungan, pahala, dan kekuatan hukum memasuki aula agung itu. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Dia bergumam pelan, anak ini, monster macam apa dia? Bahkan ketika aku berhasil mencapai alam abadi tanah, itu hanya menyebabkan satu wujud Dharma muncul, dan itu tidak terlihat sekuat wujud Dharma miliknya. Ini pasti terobosan ke kelas 9. Dan jika dia berhasil menembus alam abadi tanah, seperti apa pemandangannya? Ah, aku hampir takut memikirkannya. Aku tidak menyangka akan bernasib seperti ini, menerima murid yang menentang surga, dan aku tidak tahu apakah aku harus senang atau tidak. Keributan hari ini pasti sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang tua di alam abadi tanah. Anak ini punya terlalu banyak rahasia. Siapa tahu masalah apa yang mungkin muncul. Jika saat itu tiba, aku mungkin harus menggerakkan tulang-tulangku dan membantunya mengatasi masalah-masalahnya. Ah! Ketika Gucangge membuka matanya, segalanya kembali tenang. Sepertinya, setelah terobosan itu, aku memperoleh sedikit penguasaan terhadap hukum baru. Gucangge mengangkat alisnya sedikit, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dengan sebuah pikiran, dia membuka panelnya saat ini. Pembawa acara, Gucangge. Tulang akar, 1889. Pemahaman, 1838. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Xuan Huang langit dan bumi, teknik Qi ungu ke timur. Alam pemusnahan tahap awal, 22/100. Keterampilan ilahi, bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 206.332. Tulang akar dan pemahamanku hampir mencapai angka 2000. Juga, aku akhirnya berhasil mencapai alam pemusnahan tingkat 9. Tidak lebih dari setahun yang dibutuhkan untuk mencapai alam bijak. Periode 3 tahun pertama, sekarang kalau dipikir-pikir lagi, kelas 9 pastinya tidak cukup, itu seharusnya cukup bagiku untuk kembali ke wilayah utara bersama alam sage. Gucangge menatap panelnya saat ini, memperlihatkan ekspresi puas. 1,5 tahun pengasingan ini membawa perbaikan yang signifikan. Bahkan lebih dari yang diantisipasinya. Sedangkan untuk tulang akar dan pemahaman, tidak perlu terburu-buru, hanya perlu menukar beberapa ramuan lagi untuk Dongfang Mingyue, dan hampir 2000 bisa dicapai. Pada saat sebelum pengasingannya, mengingat dia berada di sekte pedang, dia tidak menyangka kalau pengasingannya ini akan berlangsung selama 1,5 tahun, jadi dia tidak bertukar terlalu banyak sebelumnya. Tepat saat dia merasakan kekuatannya meningkat secara eksponensial, dia mendengar perintah sistem lainnya. Pasangan Tao, Liu Qingqing alam pemurnian kekosongan kesempurnaan, memurnikan pil tulang akar tingkat ke-6 plus 1 pil pemahaman tingkat ke-6 plus 1, segera bagikan. Gucangge tidak banyak berpikir, dan langsung mengungkapkannya dalam pikirannya. Seketika tulang akar dan pemahamannya meningkat 1. Tetapi tiba-tiba dia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Istriku yang memurnikan kedua pil ini telah mencapai 500 dalam tulang akar dan pemahaman, bakat tubuh suci. Tunggu sebentar. Pertama kali aku memicu kesengsaraan surgawi, sepertinya. Saat itulah aku mencapai bakat tubuh suci. Sial, aku lupa hal sepenting itu. Di tengah gumaman itu, Gu Changge tiba-tiba membeku. Karena dia bisa memperbaiki kesengsaraan surgawi, dia tidak pernah menganggap serius kesengsaraan yang ditakutkan oleh para kultivator lain, dia malah menantikannya. Tetapi sekarang Liu Qingqing juga mencapai bakat tubuh suci, bukankah ada kemungkinan besar dia juga akan memicu kesengsaraan surgawi? Fondasi dan harta sihirnya tidak memadai seperti miliknya. Tanpa berpikir lebih jauh, sosoknya bergegas keluar dari aula langsung ke area penting Sekte Pedang. Ye Qing menatapnya dengan takjub. Anak muda, meskipun kamu baru saja berhasil, tidak perlu terlalu bersemangat seperti ini. Ye Qing belum selesai bicara ketika Gu Changge menyela, tidak ada waktu lagi, Tuan, tolong bawa aku ke wilayah utara segera, istriku mungkin sedang menghadapi kesengsaraan. Kesengsaraan. Ye Qing tercengang, meski butuh beberapa saat agar pikirannya kembali jernih, tidak mengetahui apa yang telah dilakukan istrinya hingga menghadapi kesengsaraan. Tetapi melihat ekspresinya yang mendesak, dia tidak menunda lebih lama lagi. Dengan kekuatannya sebagai Dewa Tanah, jika dia melaju dengan kecepatan penuh melintasi kehampaan, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai domain utara. Bab 264 Kesengsaraan Surgawi. Gu Changge menyelamatkan hari ini. Ayo pergi. Ye Qing tidak membuang waktu untuk berkata-kata, dan meskipun dia tidak mengerti mengapa, wanita kecil, dari domain utara akan memicu kesengsaraan surgawi. Urgensi dalam sikapnya tidak dapat disangkal lagi. Saat dia bicara, dia sudah meraih bahu Gu Changge dan melangkah melintasi kehampaan menuju domain utara. Sekarang, alam Gu Changge telah mencapai alam pemusnahan tingkat ke-9, melintasi kehampaan tidak terlalu memberi tekanan pada tubuhnya, penglihatannya hanya kabur, membuatnya tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi tanpa rasa tidak nyaman yang dirasakannya sebelumnya. Sementara itu, Sekte Dingin Surgawi. Di dalam gua tempat tinggalnya, mata Liu Qingqing berkedip-kedip. Dia dapat merasakan bahwa setelah memurnikan ramuan terakhir, tulang akarnya tampaknya telah mencapai ketinggian baru. Itu telah melampaui bakat tubuh Dao. Mungkinkah, suamiku memang selalu punya bakat seperti itu? Tidak heran dia bisa menembus pasar dengan cepat. Bakat seperti itu hanya bisa dimiliki oleh tubuh suci legendaris yang disebutkan dalam legenda, yang kultivasinya jauh lebih cepat daripada mereka yang memiliki bakat tubuh Tao. Takjub dengan perubahan pada tulang akarnya, Liu Qingqing tak dapat menahan diri untuk tidak terkagum-kagum. Tetap saja, ada rasa berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan, rasa krisis yang mengancam di hatinya. Sebuah ilusi. Liu Qingqing bergumam sambil mengerutkan kening. Pada saat yang sama, di dalam ruang suci bagian dalam kolam dingin, Sang Suci Roh Ungu, yang tengah memurnikan material surgawi dan harta duniawi yang diberikan oleh leluhur keluarga Gu, tiba-tiba mendongak dengan takjub. Awan kesengsaraan. Mengapa kesengsaraan surgawi muncul secara tiba-tiba? Tatapan mata Purple Spirit Scientist penuh dengan ketidakpercayaan, nadanya bahkan tidak yakin. Tapi aura awan kesengsaraan itu jelas-jelas nyata. Dia, seorang penyintas kesengsaraan surgawi, tidak akan pernah melupakan aura kesengsaraan yang unik itu selama dia hidup. Itu adalah ketakutan yang terukir dalam naluri semua makhluk hidup. Kehadiran yang tangguh, tak seorang pun berani menantangnya. Selain dia, seorang tokoh di alam bijak, siapa di antara orang-orang di Sekte Dingin Surgawi yang pernah mengalami kesengsaraan surgawi? Untuk sesaat, yang dapat dilakukannya hanyalah berteriak, menggunakan energi spiritualnya untuk memperkuat suaranya, semuanya, segera evakuasi area sekte. Kesengsaraan surgawi sudah dekat. 4 kata terakhir, diperkuat oleh energi spiritualnya, bergema berulang kali di atas Sekte Dingin Surgawi. Para pengikut dan tetua Sekte Dingin Surgawi merasakan kegelisahan samar pada saat itu. Seolah-olah teror besar sedang menghantui mereka, mengancam nyawa mereka di setiap kesempatan. Pada awalnya, banyak yang percaya itu hanya imajinasi mereka. Tetapi saat suara bergema itu bergema, semua orang tercengang. Kesengsaraan surgawi. Mengapa kesengsaraan surgawi akan menimpa Sekte Dingin Surgawi kita? Bukankah kita telah menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dapat memancing amarah langit? Reaksi langsung dari banyak pengikut Sekte Dingin Surgawi bukanlah bahwa seseorang telah menerobos, tetapi bahwa suatu pelanggaran kosmik yang tak termaafkan telah terjadi. Namun, Sekte Dingin Surgawi adalah sekte yang terhormat, bagaimana mungkin mereka bisa melindungi seseorang yang mendatangkan kesengsaraan surgawi yang menghukum? Evakuasi cepat. Ikuti aku. Dibandingkan dengan para murid, para tetua Sekte Dingin Surgawi bereaksi jauh lebih cepat. Mereka segera mulai mengatur para murid untuk mengungsi. Satu demi satu, mereka menjelma menjadi seberkas cahaya, yang bergerak melintasi sekte, menggerakkan para pengikutnya keluar dari batas sekte. Kalau tidak, begitu awan kesengsaraan terbentuk dan mengunci mereka, tidak akan ada jalan keluar. Meski begitu, ada murid-murid yang menyendiri, yang meskipun menghadapi bahaya serangan balasan, secara paksa menghentikan kultivasi mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri.
Kesengsaraan surgawi. Aku takut, itu pasti karena aku telah mencapai bakat tubuh suci. Mendengar kata-kata ini, Liu Qingqing tertegun sejenak, lalu segera tersadar. Kegelisahan yang dirasakannya bukan sekadar ilusi tetapi bahaya nyata. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas keluar dari kediamannya dan berlari langsung menuju hutan di sebelah timur Sekte Dingin Surgawi. Dalam prosesnya, dia memproyeksikan suaranya melalui energi spiritualnya, tidak seorang pun boleh mendekati hutan bambu ungu di sebelah timur Sekte, kesengsaraan surgawi adalah karena aku. Saat berubah menjadi cahaya terowongan menuju hutan bambu ungu, dia mengamati terbentuknya awan kesengsaraan. Benar saja, awan yang terbentuk perlahan-lahan, karena dia menuju ke timur, terus terkunci tepat di atasnya. Tebakannya benar, kesengsaraan surgawi telah menimpanya. Wanita suci, mengapa Sang Santa memicu kesengsaraan surgawi? Memang benar Sang Saintes telah membuat terobosan cepat selama beberapa tahun terakhir, tetapi alamnya bahkan belum mencapai kelas 7. Mengapa dia memanggil kesengsaraan surgawi? Para pengikut Sekte Dingin Surgawi tercengang sekaligus bingung saat mendengar ini. Pendeta Tao Wan San mengernyitkan alisnya, sama bingungnya. Melihat hal ini, banyak tetua segera menangkap dan mengikuti perintah Liu Qingqing, mengarahkan semua orang untuk menjauh dari hutan bambu ungu bagian timur. Awan kesengsaraan yang menyelimuti Sekte Dingin Surgawi telah pergi, dan mereka tidak perlu lagi memindahkan murid lainnya ke tempat lain. Gadis kecil ini, mengapa dia harus menggambar kesengsaraan surgawi? Bahkan Saintes Roh Ungu, yang berdiri di tempat suci bagian dalam kolam dingin, merasa bingung, tatapannya dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat ke arah Liu Qingqing, yang sekarang berhenti di atas hutan bambu ungu. Sambil mendongak, dia dapat merasakan bahwa awan kesengsaraan bukanlah ancaman yang remeh. Meskipun tidak seberat kesengsaraan surgawi yang dia hadapi saat menerobos ke alam bijak, mereka pastinya berada di luar pertahanan seorang kesempurnaan kelas 6. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat campur tangan dalam kesengsaraan surgawi, atau mereka hanya akan menyeret diri mereka sendiri ke dalam perangkap kematian. Kesengsaraan surgawi yang diganggu orang lain akan jauh lebih mengerikan daripada biasanya. Begitu besar murka surga, tentu saja mendapat hukuman yang berat. Tak lama kemudian, awan kesengsaraan mengembun sepenuhnya. Di bawah tatapan waspada banyak murid Sekte Dingin Surgawi, sambaran petir kesengsaraan pertama menyambar dengan ganas, mengarah langsung ke Liu Qingqing. Liu Qingqing, mengenakan gaun hijau muda, wajahnya yang menakjubkan memperlihatkan sedikit kepanikan. Tidak punya waktu untuk berpikir dan buru-buru memanggil harta ajaibnya untuk menangkal petir. Namun saat dia menyentuhnya, petir kesengsaraan menghancurkan pedang terbangnya, melemparkannya mundur, dan 30% kekuatannya yang tersisa terus turun ke atasnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan energi dingin yang melonjak benar-benar menghancurkan 30% petir kesengsaraan yang tersisa. Pedang terbang tak terkendali. Dia ingin memanggil kembali pedang terbangnya yang telah hancur, untuk terus bertahan melawan sambaran petir kesengsaraan yang kedua. Tetapi begitu dia mencoba, dia menemukan dengan heran bahwa pedang terbang itu hampir sepenuhnya kehilangan kontak dengannya, tak terkendali. Kesengsaraan surgawi tidak menunggu siapapun, sambaran petir kesengsaraan kedua telah menyambar tanpa ampun. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa mempersembahkan sebuah harta karun sihir pertahanan tingkat bumi, sebuah liontin giok, yang setelah bersentuhan dengan petir kesengsaraan, langsung hancur. 50% kekuatan yang tersisa terus berjatuhan, dan dia sekali lagi menggunakan jari dingin surgawi, menunjuk dengan jarinya, menerima petir kesengsaraan yang tersisa. Sang Sein tampaknya dapat menanganinya tanpa banyak usaha. Bagi kami, petir kesengsaraan ini tampak mengerikan, tetapi tampaknya Sang Saintes dapat menangkisnya. Menyaksikan pemandangan ini, banyak murid Sekte Dingin Surgawi menjadi cerah. Bahkan beberapa tetua Sekte Dingin Surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, ujung jari Sang Suci tadi tampaknya telah meledak dengan kekuatan penuh kesempurnaan alam tak terbatas tingkat ke-7. Bahkan seorang kultivator biasa di alam gerbang surgawi tingkat 8 tidak akan berani menahan jari itu. Kami agak khawatir bahwa kemajuan pesat saintes baru-baru ini mungkin akan memengaruhi yayasannya, tetapi tampaknya kami terlalu khawatir. Jika Sang Suci mengatasi kesengsaraan surgawi hari ini, bukankah dia akan menjadi lebih kuat lagi? Tapi dibandingkan dengan mereka, Taois Wan San mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresi khawatir di wajahnya. Orang-orang itu tidak memahami hakikat kesengsaraan surgawi, tetapi dia memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang hal itu. Meskipun Liu Qingqing telah menangkis dua baut pertama petir kesengsaraan, tampaknya tidak terpengaruh, harta sihirnya telah rusak, dua di antaranya sekarang tidak dapat digunakan. Jika petir kesengsaraan terus-menerus turun, harta sihirnya mungkin hanya mampu bertahan hingga sambaran petir kelima. Sedangkan untuk 4 baut yang tersisa, masing-masing akan lebih mengerikan. Bagaimana dia bisa menahannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika aku tahu Qingqing akan menghadapi kesengsaraan surgawi, aku akan mempersiapkan sejumlah harta pertahanan untuknya terlebih dahulu, sehingga peluangnya untuk mengatasinya akan semakin besar. Pendeta Tao Wan San tidak punya tenaga lagi untuk menjelaskan kepada yang lain, hanya tatapan yang dipenuhi penyesalan.
Dan benar saja, pada saat petir kesusahan kelima jatuh, harta ajaib terakhir Liu Qingqing juga dinyatakan tidak berguna. Dan pada sambaran kelima, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, dia tetap merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya, karena sirkulasi energi spiritual di dalam dirinya semakin lambat. Baut kelima sudah sekuat ini. Bagaimana aku bisa menahan 4 sambaran petir berikutnya tanpa harta karun ajaib apapun? Sepertinya surga ingin mengakhiri hidupku hari ini. Saya masih harus menunggu kepulangan suami saya, semuanya berkembang ke arah yang sangat positif. Tatapan mata Liu Qingqing menjadi agak kosong saat dia menatap awan kesengsaraan di atas. Dengan cepat, sambaran petir ke-6 turun, dan tatapannya langsung menjadi tegas. Dia tidak bisa mati, bahkan terhadap kesengsaraan surgawi. Dia masih harus menunggu kepulangan suaminya, dia ingin menjelajahi dunia luas di negara bagian tengah bersama-sama dengannya. Bakat tubuh suci, pantas saja belum pernah muncul sebelumnya. Ternyata mencapai tubuh suci akan memicu kesengsaraan surgawi, dan kekuatan ini tidak menyisakan ruang untuk bertahan hidup. Ketika petir ke-6 jatuh dan Liu Qingqing terkena langsung, dia langsung terbanting ke tanah. Meskipun tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya, dia batuk seteguk darah. Jelas sekali dia menderita cedera dalam yang parah. Petir kesengsaraan mengamuk melalui organ-organnya, menyebabkan rasa sakit luar biasa padanya. Apa yang terjadi? Mengapa kakak senior Liu tiba-tiba tidak dapat menghalanginya? Kekuatan petir kesengsaraan ini sangat mengerikan, bahkan seorang kultivator alam tak terbatas tingkat ke-7 tidak akan mampu menahannya, kan? Bahkan seorang kultivator alam gerbang surgawi tingkat 8 mungkin tidak akan mampu bertahan dari serangan terakhir ke-9 itu. Mengapa ini terjadi? Kakak senior Liu, orang-orang dari Sekte Dingin Surgawi akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Awalnya mereka mengira Liu Qingqing akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi, tetapi sekarang tampaknya mereka terlalu optimis. Meskipun Liu Qingqing telah menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui kesempurnaan alam void pemurnian kelas 6, sampai-sampai para tetua alam gerbang surgawi kelas 8 mulai meragukan apakah keterampilan ilahinya hampir mengejar alam gerbang surgawi kelas 8. Kesengsaraan surgawi bahkan lebih mengerikan. Sudah berakhir. Pendeta Tao Wan San, melihat sambaran petir ke-7 yang akan segera mengembun, tidak tahan lagi melihatnya dan menutup matanya. Sekte Dingin Surgawinya akhirnya melahirkan seorang santa wanita jenius, yang bahkan merupakan pasangan Taois dari pewaris suci Sekte Pedang, harapan masa depan Sekte Dingin Surgawinya. Namun hari ini, dia tertimpa kesengsaraan surgawi. Bahkan jika dia bisa bertahan dari petir kesengsaraan ke-7 tanpa binasa, sama sekali tidak mungkin dia bisa bertahan dari petir kesengsaraan ke-8. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat sambaran petir kesengsaraan ke-9. Dia akan berubah menjadi debu dao, tubuh dan daunnya lenyap. Suami, Liu Qingqing terbaring di hutan bambu ungu, energi spiritual tubuhnya sudah tidak mungkin dimobilisasi. Dia dikelilingi oleh energi spiritual tetapi sangat tidak jelas, seolah-olah itu bukan miliknya sendiri. Saat menatap petir kesengsaraan ke-7 yang tengah berkumpul, tatapannya penuh keengganan namun tak berdaya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengeluarkan token geokomunikasi dari lengan bajunya. Jika sambaran petir kesengsaraan berikutnya adalah saat kematiannya, dia ingin mengucapkan beberapa patah kata terakhir kepada suaminya, apapun itu. Namun saat dia mengeluarkan token geokomunikasi, dia hanya bisa tertawa getir. Di bawah kesengsaraan surgawi, token geokomunikasinya telah dihancurkan. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada suami saya. Oh, surga yang luas, mengapa begitu tidak adil padaku? Suamiku akan patah hati, lupakan kehidupan selanjutnya. Di bawah kesengsaraan surgawi, tampaknya bahkan jiwa ilahi akan dimusnahkan, dan tidak akan ada kehidupan selanjutnya. Meskipun Liu Qingqing dipenuhi dengan keengganan, dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat petir kesengsaraan ke-7 hendak menyerang. Ledakan. Saat suara guntur meletus, pandangannya berubah menjadi hamparan putih yang luas, dan dunia tampak menjadi transparan. Pada saat yang sama, dua sosok muncul dari kehampaan, dan pandangan pertama Gu Changge adalah petir kesengsaraan yang akan datang dan istrinya tergeletak tak berdaya, akan dibunuh atau terluka parah oleh petir kesengsaraan ke-7. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengaktifkan bakat Tao Bell miliknya. Ding! Dengan berdentangnya suara lonceng, riak-riak keemasan menyebar seketika dari tubuhnya, dan segala sesuatu antara langit dan bumi berubah menjadi monokrom, kehilangan semua warna. Karena Ye King juga tidak berani melangkah ke area yang diliputi kesengsaraan surgawi, jangan-jangan campur tangannya di alam tanah abadi akan mendatangkan petir kesengsaraan yang bahkan Gu Changge pun tidak akan mampu bertahan melawannya. Gu Changge hanya bisa berubah menjadi cahaya terowongan, memanfaatkan waktu transendensi dari langit dan bumi, dan langsung muncul puluhan kaki di atas istrinya. Pada saat itu, dunia kembali mendapatkan warnanya, dan petir kesengsaraan terus berjatuhan. Liu Qingqing hanya melihat samar-samar di depan matanya dan sepertinya melihat sosok tambahan, suaminya. Jadi beginilah rasanya berhalusinasi saat sekarat.
Liu Qingqing bergumam. Dia mengira itu halusinasi yang disebabkan oleh keengganannya yang amat besar, merasa belum berhasil bertemu suaminya untuk terakhir kalinya. Namun segera setelah itu, pupil matanya mengecil. Dia melihat sosok yang berdiri di antara dirinya dan petir kesengsaraan, melayangkan pukulan lurus untuk menghadapinya. Saat pukulan itu menyentuh petir kesengsaraan, petir itu pun hancur. Saya terlambat. Saat Gu Changge menghancurkan petir kesengsaraan dengan pukulannya, dia kemudian menoleh dengan ekspresi sedih ke arah istrinya. Itu benar-benar suamiku. Tidak, tidak. Jika kau mengganggu kesengsaraan surgawi, maka itu akan menargetkan suamiku juga, dan kekuatan kesengsaraan itu akan menjadi lebih kuat. Liu Qingqing sangat gembira, tetapi seketika ekspresinya berubah menjadi ngeri saat dia memikirkan ciri-ciri kesengsaraan surgawi. Pikiran bahwa dirinya dan suaminya akan berubah menjadi debu dao lebih tidak dapat diterima olehnya daripada kematian langsung. Tetapi tampaknya sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Gu Changge perlahan mendarat di sampingnya dan berkata lembut, "Jangan khawatir, kesengsaraan surgawi ini dapat diatasi. Saya mengabaikan masalah ini, yang menyebabkan istri saya menghadapi krisis seperti ini. Tenanglah dan fokuslah pada pemurnian alkimia, aku akan menangani petir kesengsaraan." Sambil bicara, dia melenyapkan sisa kekuatan kesengsaraan surgawi yang ada di dalam tubuh istrinya, dan tanpa menunggu istrinya bicara, dia langsung mengeluarkan pil penyembuhan tingkat surga tingkat 8 dari cincin luar angkasa, lalu tanpa basa-basi menaruhnya ke dalam mulut istrinya. Setelah melakukan semua ini, dia kembali melayang ke udara dan menyerang langsung ke arah awan kesengsaraan. Meskipun campur tangannya telah melipat gandakan kekuatan awan kesengsaraan lebih dari 10 kali lipat. Di matanya, ini sama sekali bukan masalah besar, dia bahkan tidak berencana untuk menunggu petir kesengsaraan turun, siap untuk langsung masuk ke awan untuk memurnikannya.